Dari pemaparan isi materi presentasi, saya menilai bahwa ciri utama perencanaan pembelajaran terletak pada keselarasan antara tujuan, materi, strategi, dan evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Zhang dan Arens. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Hal ini menegaskan bahwa guru perlu berpikir sistematis dan berfokus pada pembelajaran yang bermakna serta berpusat pada peserta didik. Saya juga memahami bahwa keterampilan guru abad ke-21 tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menerapkan berbagai model pembelajaran seperti direct interaction, comparative learning, dan problem-based learning. Hal baru yang saya pelajari adalah pentingnya guru berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan kemandirian dan motivasi intrinsik melalui pembelajaran aktif self-regulated learning. Namun, secara kritis, saya melihat tantangan besar dalam menerapkan pembelajaran diferensiatif dan inklusif. Guru dituntut untuk menyesuaikan strategi dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Sementara sumber daya dan pelatihan seringkali terbatas. Tantangan ini menegaskan perlunya dukungan sistematik dan kolaborasi agar pendidikan dapat benar-benar berpihak pada semua siswa. Dari keseluruhan materi, saya belajar bahwa guru sebagai fasilitator adalah pembelajar sepanjang hayat yang membangun lingkungan belajar positif, demokratis, dan penuh empati. Hal ini relevan dengan tuntutan pendidikan masa kini yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kompetisi itu penting terutama di keadaan zaman seperti sekarang yang semakin maju, modern, dan perkembangan teknologi yang cepat. Kita dituntut untuk berpikir kritis dan satu langkah lebih maju daripada teknologi itu sendiri. Tujuannya supaya tidak terinjak oleh zaman dan tidak bergantung atau diperbudak oleh teknologi. Di sisi lain, kompetisi penting untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, mendorong produktivitas dan efisiensi, serta mendorong inovasi, sebab dalam hal itu ada daya saing yang tinggi, sehingga tumbuh untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Namun daya saing di sini berkonotasi positif. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi individu atau seseorang yang paham akan perkembangan zaman. Bagi kita sebagai mahasiswa, kompetensi itu penting banget karena jadi bekal utama untuk masa depan. Kompetensi menunjukkan seberapa siap kita menghadapi dunia kerja dan kehidupan setelah lulus. Jadi bukan cuma nilai yang dilihat, tapi juga kemampuan nyata kita seperti cara berpikir, berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Mahasiswa yang punya kompetensi akan lebih mudah bersaing, lebih percaya diri, dan bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Nah, cara mengasahnya bisa lewat ikut organisasi kampus, magang, seminar, ikut proyek, atau belajar hal baru secara mandiri. Bahkan dari hal kecil seperti kerja kelompok atau jadi panitia acara itu juga bisa melatih kompetensi kita. Intinya, semakin kita aktif dan mau belajar dari pengalaman, semakin berkembang juga kompetensi kita sebagai mahasiswa. Mengapa kompetensi itu penting? Karena kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukan untuk melakukan suatu tugas dengan baik. Kompetensi penting dapat meliputi yang pertama, menunjukkan kemampuan nyata seseorang. Yang kedua, membantu siswa siap menghadapi dunia nyata. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, menjadi dasar penilaian yang objektif. Kemudian cara siswa mengasah kompetensi adalah aktif dalam proses belajar, tidak hanya mendengarkan tapi juga bertanya, berdiskusi, dan mencoba memecahkan masalah sendiri. Kemudian belajar melalui praktik, misalnya dengan simulasi eksperimen atau kegiatan magang agar teori bisa diterapkan langsung. Yang selanjutnya melatih keterampilan sosial dan kolaborasi.
Bekerja dalam kelompok mengajarkan tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap positif, yaitu disiplin, jujur, pantang menyerah, dan mau belajar dari kesalahan adalah bagian dari kompetensi yang penting. Yang kelima, mencari umpan balik atau feedback. Siswa sebaiknya terbuka terhadap masukan dari guru atau teman agar tahu apa yang perlu diperbaiki.